Halo sobat anime, baru bisa upload lagi cuy. Sudah sekian lama gua nggak upload dan kemarin gue cuma dipaksakan upload jawaban karena memang keterbatasan waktu, lagi ada sebuah pelatihan, jadi mau tidak mau baru bisa upload sekarang cuy. Ya udah dah, kita gaskan lagi dah sih. Siapa namanya? Lu cownya. Langsung aja kita gaskan. Dan seperti biasa yang mau kasih gua kopi bisa baca di deskripsi. Langsung aja kita gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Li Chao dia pun memberikan sebuah pelajaran kepada murid-murid dari sekte Genji yang setelah berani-beraninya mencoba untuk dapat mengusik dirinya dan juga berani-beraninya bersikap sombong di hadapan dirinya. Dan setelah diperlakukan seperti itu, tentunya membuat murid dari sekte Genji dia pun panik dan dia langsung lari kembali ke sektenya, dan kini dia pun menceritakan semuanya tentang apa yang telah terjadi kepada dirinya, kepada master sektenya, kepada master sekte Genji. Dan untuk master sekte Genji dia pun shock, dia tidak menyangka kalau ternyata Lu Chao berani melakukan hal gila seperti itu. Dan dia juga tambah shock ketika dia tahu kalau ternyata Lu Chao dia memiliki bakat potensi menjadi orang yang sangat luar biasa gila dan juga memiliki pendukung yang sangat kuat. Dan itu membuat orang tua ini dia meminta kepada muridnya untuk segera memanggil para tetua untuk berkumpul untuk membahas tentang sebuah peti yang harus mereka bayarkan kepada sekte Mo karena mereka telah menyinggung sekte Mo. Mendengar apa yang diucapkan oleh master sekte membuat murid-murid ini mereka pun berpikir dan bertanya kenapa mereka melakukannya, kenapa mereka harus membayar upeti dan juga mengumpulkan para tetua. Tapi di sini master sekte dia meminta kepada muridnya untuk diam dan segera panggil para tetua dan jangan berpikir aneh-aneh. Ucapan dari master sekte yang saat ini dia pun shock, stres dan juga pasrah ketika dia telah menyinggung seseorang yang tidak boleh dia singgung. Dan di sisi lainnya saat ini untuk Lu Chao dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem dan itu jelas menotis bagi Lu Chao. Hei, ada peringatan sistem apa ini? Pikir dari Lu Chao. Dan untuk Lu Chao ketika dia melihat notifikasi sistem kalau ternyata saat ini sistem memberitahukan kepada Lu Chao kalau dia telah meningkatkan nilai reputasi sektenya yang saat ini ada di poin 501, dan itu jelas membuat Lu Chao dia pun tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata telah meningkat. Saat ini poin sekteku ada di angka 500. Lumayan, sepertinya sekte Genji mereka sudah mulai menerima peringatanku, ucap dari Lu Chao di dalam hati. Bahkan saat ini reputasinya pun naik lagi jadi 500.2. Wow, ini naik lagi, tapi sayangnya bukankah ini terlalu rendah ya? Sekte kecil ternyata hanya memberi reputasi yang kecil seperti ini juga. Ternyata menangkap dua domba itu tidak banyak berguna, ucap dari Lu Chao. Namun di sini untuk Lu Chao dia juga berpikir bagaimana caranya untuk terus meningkatkan reputasi sektenya dan apakah dia harus menangkap mangsa yang lebih besar lagi. Pikir dari Lu Chao. Tapi untuk Lu Chao sembari dia terus berpikir di sini, Lu Bing dia terus memperhatikan Lu Chao yang membuatnya sungguh sangat senang dan juga kesemsem dengan pesona yang diberikan oleh Lu Chao. Dan untuk Lu Chao ketika dia diawasi oleh Lu Bing tentunya pun membuatnya agak sedikit agak gimana gitu. Kenapa gadis ini memperhatikannya seperti itu yang membuat Lu Chao dia berujar, "Hei, ada apa?" Tanya dari Lu Chao. Tapi untuk Lu Bing dia masih terus menikmati pemandangan yang sangat indah, yaitu pemandangan wajah Lu Chao. Dan untuk Lu Chao tentunya bingung tentang apa yang coba dilakukan oleh gadis ini. "Hei, ada apa?" Ucap dari Lu Chao lagi yang membuat Lu Bing dia pun langsung kaget ketika dia ditegur oleh Lu Chao. Tidak ada apa-apa tuan muda, aku hanya sedikit teralihkan, ucap dari Lu Bing yang membuat Lu Chao dia pun bingung. Lah, teralihkan apa ini? Gadis ini, aku bertanya hal aneh dan dia menjawab yang aneh. Waduh, dan tiba-tiba aja dia tersipu mau. Hei, ada apa ini? Pikir dari Lu Chao yang membuat bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang dipikirkan oleh gadis ini. Dan sebagai seorang pria yang sedikit cool dan juga dingin, tentunya Lu Chao bingung tentang perasaan seorang gadis kepada dirinya. Karena memang saat ini Lu Bing dia terus memperhatikan Lu Chao dengan hati-hati dan juga ini adalah sebuah pesona yang ditujukan oleh seorang gadis kepada seorang pria yang dia sukai. Suka intip-intip, waduh ya gitulah. Pokoknya suka ngayal dan juga ngintip-ngintip lah. Dan kembali lagi nih, kembali di sekte Mo. Saat ini ternyata Dong Li dia pun masih terus termenung tentang berpikir apa yang sebenarnya terjadi dengan kakaknya.
Sudah beberapa saat dan aku penasaran apakah kakak dan juga gadis pendosa itu dia udah sampai kah? Ucap dari Dongli yang saat ini dia pun berpikir tentang kakaknya. Udah sampai mana? Pikir dari Dongli. Dan dia juga berujar, lihat aja kau gadis pendosa, jika saja kau berani mendekati dan bersikap yang tidak kepada kakakku, lihat aja akan ku koyak-koyakkan kau nanti. Ucap dari Dongli yang saat ini dia sedang cemburu dengan Dongli. Dengan Luo Bing yang saat ini berdua-duaan dengan kakaknya. Tapi di sini Dongli dia juga berpikir kalau sepertinya aku tidak boleh berpikir seperti itu karena ini adalah sebuah pertemuan membahas tentang sekte. Aku tidak boleh berpikir seperti itu, ucap dari gadis ini. Tapi ini Dongli dia juga penasaran tentang diskusi apa yang telah dilakukan oleh kakaknya dan bagaimana hasil dari diskusi itu, ucap dari Dongli. Tapi tentunya dia juga kesal, masih aja kesel ketika dia teringat dengan Luo Bing yang lagi-lagi dekat-dekat dengan kakaknya. Gadis itu, ucap dari Dongli yang kesal ketika dia mendengar dan juga mengingat tentang Luo Bing. Namun di sini di tempat yang sama ternyata bukan cuma Dongli saja, tapi ada gadis Xiao ini, di mana dia juga telah melakukan sirkulasi energi dan dia mengatakan kalau dia telah melakukan perintah yang diberikan oleh masternya. Master, aku telah melakukannya, aku telah melakukan sirkulasi energiku, ucap dari gadis kecil ini. Tapi untuk Dongli yang tidak memperhatikan itu semua, dia kembali meminta gadis kecil itu untuk kembali melakukannya lagi. Lakukan lagi, ucap dari Dongli yang membuat gadis ini dia pun kesal dan juga capek dan dia juga berujar, Master, aku ini adalah gadis yang sangat jenius dan aku tidak mungkin salah dalam melakukannya. Jadi bagaimana kalau kita berhenti aja, Master? Ucap dari gadis ini yang ingin capek. Iya, capek ingin berhenti aja. Tapi di sini untuk Dongli dia pun mendekati gadis itu dan juga menjitaknya sedikit dan dia juga berujar, lakukan lagi perintah dari mastermu, ucap dari Dongli. Dan untuk gadis ini, gadis kecil ini dia pun tahu kalau sepertinya pikiran dari masternya itu sedang teralihkan. Jadi, kenapa aku harus menerima hukuman ini? Ucap dari gadis ini yang kesal. Tapi di sini untuk gadis kecil ini dia tetap melakukan kultivasi dan juga melakukan sirkulasi energi sesuai perintah dari masternya. Dan untuk Dongli yang melihat Xiao Qiu yang sungguh sangat luar biasa dan berbakat tentunya membuatnya sungguh sangat senang. Seperti yang diharapkan dari muridku, dia sangat luar biasa. Dia sangat pandai sekali dalam hal sirkulasi aura dan ini adalah hal yang sangat luar biasa, ucap dari Dongli yang bangga juga dengan muridnya ini karena memang muridnya sungguh sangat berbakat. Dan setelah melakukannya kembali, di sini Dongli pun approve dan dia juga memberikan semangat dan juga apresiasi lah kepada gadis kecil itu. Lumayan kau memiliki potensi yang luar biasa, ucap dari Dongli yang memberikan apresiasi kepada gadis Xiao Qiu itu. Dan untuk gadis Xiao Qiu tentunya dia pun senang ketika dia mendapatkan apresiasi seperti ini. Master, lihat betapa hebatnya aku kan melakukan sirkulasi aura ini, ucap dari gadis ini yang berharap juga kalau dia bisa menemani master sekte seperti apa yang dilakukan oleh senior Luo Bing. Dan untuk Dongli, moodnya langsung berubah ketika dia mendengar kalau gadis kecil ini ingin mencoba merebut kakaknya juga. Dan dia pun tidak pandang bulu kesal ketika ada orang lain yang mencoba mendekati kakaknya. Tapi itu Dongli dia pun kembali berpikir kalau ini adalah hal yang wajar jika dilakukan oleh seorang anak kecil karena aku dulu juga seperti itu dan aku tidak mungkin bisa menyalahkan gadis kecil ini. Karena ketika aku kecil aku memang suka jalan-jalan sama kakak, ucap dari Dongli di dalam hati. Tapi ya sudahlah. Namun di sini Dongli dia juga berujar kepada Xiao Qiu kalau dia tidak boleh turun gunung dalam waktu dekat. Mendengar hal itu tentunya membuat gadis ini dia pun bertanya kenapa dia tidak boleh keluar dari sekte. Ya, karena kau adalah murid penutupku, ucap dari Dongli yang membuat gadis kecil dia pun bingung. Apa? Murid penutup tidak boleh turun gunung? Kenapa? Ya, karena pintu udah ditutup. Lah, pintu ditutup maksudnya? Ucap dari gadis ini yang bingung tentang apa yang diucapkan oleh Dongli yang artinya jadi karena aku murid penutup aku nggak boleh turun gunung kah? Jadi murid penutup artinya pintu ditutup, ucap gadis ini yang kesal dan juga bersedih ketika dia nggak boleh kemana-mana, yang membuat Dongli dia berujar, kau gak boleh turun karena kau memiliki sikap yang buruk. Selama kau masih belum cukup kuat dan tidak memiliki kemampuan, tentu saja jangan pernah berpikir untuk turun gunung karena itu hanya akan membuat masalah untuk diriku, ucap dari Dongli di dalam hati. Dalam arti lain dia takut kalau muridnya keluar cari masalah yang ujung-ujungnya bakal Dongli juga yang kena masalah. Makanya dia gak mau muridnya ini keluar. Itulah alasan kenapa Dongli gak mengizinkan gadis itu untuk pergi dulu. Tapi untuk gadis itu dia malah berdiri. Xiao Qiu dia pun berdiri dan dia juga berujar, baiklah, aku mengerti, Master. Aku mengerti apa maksudmu. Apakah ini yang dimaksud oleh Master Sekte sebagai sebuah pengasingan? Ucap dari gadis ini yang tiba-tiba aja ekspresinya berubah seperti ini, yang membuat Dongli dia pun bingung tentang apa maksud dari gadis kecil ini. Xiao Qiu,
Kau sepertinya mengikuti apa kata kakakku dan katakan apa lanjutannya. Ujar dari Dongli yang penasaran juga. Dan untuk Xiaoqiu dia berujar, ya tidak masalah master. Jika hidup di dalam sebuah pengasingan itu adalah hal yang tidak masalah. Yang terpenting adalah membiarkan semua orang di dunia ini tahu tentang satu hal di masa depan. Ujar dari gadis kecil ini yang membuat Dongli dia pun bingung tentang apa lagi dah ini nih. Namun di sini untuk Xiaoqiu dia berujar, di saat naga yang tertidur dia terbangun, dia akan mengguncang seluruh dunia dan itu adalah hal yang luar biasa. Ujar dari Xiaoqiu yang menirui apa yang diucapkan oleh Master Sekte yang memang suka berkata-kata aneh. Dan mendengar apa yang diucapkan oleh gadis kecil ini tentunya membuat Dongli yang mendengarnya dia pun langsung mencoba untuk kembali menangkap gadis kecil ini, yang membuat gadis kecil ini dia pun takut ketika dia bakal ditangkap oleh Dongli. Tapi untuk Dongli dia pun senang, malah terharu ketika dia mendengar kalau muridnya akan menutup diri di sekte ini. Dan ini adalah hal yang sangat luar biasa karena dalam arti lain gadis kecil ini tidak akan pernah turun gunung, ya artinya dia akan terus bersama dengan dirinya. Waduh, di sini Dongli sungguh sangat senang dengan muridnya ini yang gak akan turun gunung. Namun di sela-sela itu juga kini Dongli dia pun ternotis dengan sesuatu. Kalau ada yang datang dan itu membuatnya berpikir apakah itu adalah kakaknya. Tapi ternyata hal itu tidak. Itu bukanlah kakaknya karena yang datang saat ini adalah seorang murid yang berasal dari sekte Podang. Dimana membuat Dongli dia pun berujar, hei, bukankah itu adalah seorang murid dari sekte Podang? Ujar dari Dongli yang melihatnya. Karena sendirinya untuk sekte Podang itu sendiri ternyata di dalamnya juga berlapis-lapis cuy. Enggak cuma satu sekte aja. Karena memang di dalam sekte Podang yang merupakan sekte paling kuat ataupun salah satu dari 4 sekte terkuat yang ada di dunia ini, mereka memiliki kualifikasinya sendiri untuk murid-muridnya sendiri. Yaitu murid luar, murid dalam, dan juga murid langsung. Dan seperti biasa, seperti sekte-sekte lainnya, murid luar ya murid-murid biasa, murid dalam, murid-murid para agak lumayan lah. Dan murid langsung adalah murid-murid elit lah. Biasanya murid elit atau murid yang langsung diajari oleh para tetua-tetua sekte. Yang artinya murid-murid elit bukanlah murid-murid biasa. Mereka adalah orang-orang yang cukup kuat yang dilatih langsung oleh tetua sekte yang memiliki potensi untuk menjadi tetua juga di masa depan. Dan untuk orang yang datang ini tentunya membuat Dongli dia pun ternotis bagaimana bisa ada murid langsung yang datang mengunjungi mereka. Hei, tapi di sini untuk Dongli dia juga tahu tingkat basis kultivasi yang dimiliki oleh orang itu yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya kekuatan yang dia miliki masih cukup jika memang harus berselisih dengan orang itu. Ya, dia hanya ada di peringkat 3 menengah, yang artinya aku masih dapat menanganinya dan aku akan tes dulu dengan tingkat kultivasiku yang akan aku sembunyikan ke tingkatan 1 untuk melihat apa yang akan dia lakukan. Ujar dari Dongli di dalam hati. Karena memang kultivasi untuk Dongli sendiri tidaklah serendah ini. Namun untuk murid dari sekte Podang ketika dia melihat di tempat ini dan sampai ternyata tidak ada sebuah respon yang ditunjukkan oleh sektemu, tentunya membuatnya agak sedikit kesal. Dan untuk Dongli yang melihatnya pun juga sama tentang apa yang sedang dilakukan oleh bocah itu kok hanya berdiri aja. Bahkan untuk murid dari sekte Podang dan juga melakukan sebuah aksi yaitu dia memberikan sebuah respon, sebuah petunjuk kalau dia datang ke tempat ini yang membuat Dongli dia pun sadar, orang ini dia menggunakan Sokai kah untuk menunjukkan kalau dia ada seorang murid langsung. Apakah dia berpikir kalau kami ingin menyambutnya? Ujar dari Dongli. Untuk Dongli yang melihat sikap sombong, arogan yang ditunjukkan oleh orang itu yang berasal dari sekte Podang itu mirip sekali dengan kakaknya, membuatnya kesal. Di saat kakak yang melakukannya itu seperti menyebalkan, tapi itu ya kakakku. Tapi jika orang lain yang melakukannya itu benar-benar membuatku kesal dan aku ingin menghajarnya. Ujar dari Dongli yang kesal ketika dipancing oleh bocah tengil itu. Dan hal yang sama juga ditunjukkan oleh Xiaoqiu. Master, siapa orang itu? Dia berani-beraninya meniru Master Sekte. Suruh dia turun dan biar aku hajar. Ujar dari Xiaoqiu yang kesal juga dengan apa yang diucapkan dan apa yang diaksikan oleh bocah dari sekte Podang itu, yang membuat Dongli dia pun senang ketika ternyata muridnya memiliki sikap yang sama dengan dirinya. Kau ternyata memiliki sikap yang sama dengan diriku, ucap dari Dongli yang senang kepada muridnya ini yang sama-sama kesal dengan orang yang berani-beraninya bersikap sombong seperti yang dilakukan oleh kakaknya. Waduh. Dan untuk Dongli sebelum dia melakukan aksinya, dia juga ingin melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi, tapi ya dia tetap juga harus menemui orang itu. Maka dari itulah ketika Dongli akan melakukannya, akan menyambut orang itu di sini, dia pun terhenti sejenak karena dia pun sadar kalau ada yang datang pula. Yang artinya sepertinya aku tidak perlu datang
pergi ke tempat itu, ujar dari Dongli. Dan untuk murid dari sekte Podang yang bernama Cheng Xiao, dia pun juga kesal ketika dia datang tapi nggak disambut. Hei, apa-apaan ini? Apa yang terjadi dengan sektemu? Aku telah datang dan mereka tidak menyambutku, padahal aku telah menggunakan sword kai milikku, ujar dari bocah ini yang kesal. Aku adalah murid langsung loh. Aku adalah murid yang luar biasa. Dan aku adalah murid nomor 1, yaitu murid nomor 1 milik senior Yu Yue. Dan aku adalah Chen Xiao. Dan mereka berani-beraninya memperlakukanku seperti ini. Lihat saja. Aku tidak pernah memberikan kalian bahan material kultivasi dari sekteku. Kalian benar-benar menyebalkan. Ujar dari orang ini yang kesal ketika dia datang ke sekte ini dan enggak disambut. Tapi dia pun ternotis ketika ada sesuatu yang datang melintasi dirinya, dan ternyata itu adalah Lu Xiao dan juga Luo Bing. Tapi ketika dia melihat lebih detail, ternyata pesona yang diberikan oleh Luo Bing sungguh sangat luar biasa. Yang membuat bocah ini langsung kesemsem ketika dia melihat penampilan dari Luo Bing yang sungguh sangat mempesona. Apalagi asetnya juga asik dah. Yang membuat orang ini tentunya dia ternotis. Tapi dia juga melihat sosok yang ada bersama dengan gadis itu, yang itu adalah Lu Xiao. Karena memang ketika dia melihat pakaian yang digunakan oleh Lu Xiao, dia pun sadar kalau itu ada orang yang berasal dari sekte Mo. Sepertinya dia berasal dari sekte Mo, ujar dari orang ini, yang artinya perjalananku tidak sia-sia. Ujar dari bocah itu. Tapi untuk Lu Xiao yang sadar betul ada seorang yang datang untuk mengunjunginya, membuatnya pun kini menggunakan tekniknya lagi, yaitu teknik pesona dan juga menggunakan teknik spiritual angin miliknya untuk dapat memberikan efek daun-daun berkibaran di sekitaran dirinya, yang membuat Lu Xiao dia terlihat sedikit lebih dramatis lah, yang membuat bocah ini dia pun bagaimana dia bisa memberikan pesona seperti ini? Menakjubkan, ujar dari orang ini yang termakan dengan umpan yang diberikan oleh Lu Xiao. Karena memang pesona yang diberikan oleh Lu Xiao sangat luar biasa, bahkan membuatnya terpesona juga, membuatnya pun berujar, "Yosh, aku akan menggunakan teknik yang sama untuk membuatku menjadi seperti ini." Ini luar biasa, ujar dari bocah ini yang kini mendapatkan sedikit pencerahan dari pesona yang diberikan oleh Lu Xiao. Tapi ketika dia dilirik oleh Luo Bing, membuat bocah ini dia pun langsung pura-pura cool, dimana dia juga berujar, "Aku harus ke sana dan memberikan salam kepadanya dan mengungkapkan identitasku." Dan itu akan membuatnya ujian dari orang ini yang berharap kalau itu akan membuat Luo Bing terpesona dengan dirinya. Maka dari laki dia pun datang mencoba memblokir jalan dari Lu Xiao. Tapi untuk Lu Xiao melihat ada orang bocah tengil yang datang tiba-tiba aja memblokir jalannya, membuatnya pun bingung tentang apa yang coba dilakukan oleh bocah tengil ini. Namun untuk si Cheng ini dia berujar, "Perkenalkan, aku adalah murid langsung dari sekte Podang, dan aku adalah murid tetua sekte, dan aku adalah seorang kultivator yang berada di tingkatan kedua, dan aku adalah Chen Xiao." Dan dengan apa yang diucapkan oleh dirinya, dia pun berharap kalau itu akan memberikan sebuah hal yang sangat mengesankan untuk orang-orang ini, dan aku yakin nona muda yang ada di sana dia akan kagum dengan diriku. Ujar dari orang ini yang berharap kalau Luo Bing bakal terpesona dengan dirinya. Tapi untuk Lu Xiao, dia gak peduli dengan itu semua, dan dia cuma berujar, "Oh begitu." Ujian dari Lu Xiao yang begitu saja. Dan untuk Luo Bing, dia gak peduli dengan orang itu, dia malah peduli dengan Lu Xiao yang memiliki sikap dingin yang sangat cool, keren seperti ini untuk dirinya. Dan kini Lu Xiao pun meninggalkannya begitu saja, yang membuat bocah Cheng dia pun bingung lah, kenapa dia malah diabaikan seperti itu, yang membuat dia pun kesal. Aku diperlakukan seperti ini, bagaimana mungkin aku bisa menahannya? Maka dari itu kini dia pun kembali mencoba untuk kembali memblokir jalan dari Lu Xiao. Dan dia juga berujar, "Hei, bolehkah aku tahu siapa kau?" Ujian dari bocah ini yang membuat Lu Xiao dia pun menggunakan kekuatan spiritual airnya untuk dapat membuat efek dramatis lagi. Yang kali ini dia berdiri di tepat di belakang matahari dan juga memberikan efek air-air yang membuat dirinya terlihat seperti sosok agung yang baru saja turun dari langit, yang membuat Lu Xiao dia juga berujar, Aku adalah master dari sekte Mo, dan aku adalah Lu Xiao Qi." Ujian dari Lu Xiao dengan gaya yang seperti ini, yang membuat bocah ini dia pun kesal. Kau
Kau hanyalah seorang master dari sekte kecil, bahkan sekte kecil yang berada di bawah dan paling bawah, dan kau berani bersikap superior di atas seorang murid dari sekte Podang. Hei, ucap dari bocah Chen ini yang bingung dengan pesona dan juga sikap arogan angkuh yang ditunjukkan oleh Lu Xiao. Tapi di sini bocah ini dia pun kesal juga dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lu Xiao yang berani-beraninya bersikap sombong di depan dirinya. Cih, dasar bocah ini, dia benar-benar sombong. Apakah aku harus menunjukkan reputasi dari sekteku untuk menekannya? Ucap dari bocah Ceng ini yang kesal dengan Lu Xiao. Maka datulah dia kini mulai menjual nama sektenya untuk memperlakukan dirinya dengan sopan. Hei, aku adalah murid dari sekte Podang dan aku ingin bertanya apakah sektemu memperlakukan murid tamu seperti ini? Ucap dari orang ini yang bersikap songong. Tapi untuk Lu Xiao, dia hanya berujar, kau hanyalah seorang murid. Dan bagaimana kau memanggil diriku? Ucap dari Lu Xiao. Apa? Aku memanggilmu Master Sekte? Ya, Master Sekte lu. Lantas bagaimana dengan identitasmu? Aku adalah murid langsung dari sekte Podang. Dan aku adalah, murid. Kau adalah murid. Dan murid tetaplah murid. Ucap dari Lu Xiao. Dan kau apakah sedang berpikir mengajari seorang master sekte untuk bersikap? Ucap dari Lu Xiao yang membuat bocah ini langsung shock. Dia lupa kalau status yang dimiliki oleh Lu Xiao adalah seorang master sekte. Walaupun master sekte tingkat bawah, tetapi tetap aja dia adalah master sekte. Yang membuat orang ini dia pun bingung. Hei, tapi aku adalah murid langsung dari sekte Podang. Apakah dia bersikap seperti ini kah kepada murid dari sekte Podang? Murid langsung loh. Siap dari bocah Ceng ini yang bingung dengan sikap yang ditunjukkan oleh Lu Xiao. Karena sejatinya biasanya sebagai murid langsung yang berasal dari sekte Podang, sekte yang paling kuat, bahkan 4 terkuat yang ada di dunia, tentunya membuat orang-orang yang ada di luar sana mereka pun memperlakukannya dengan sangat sopan. Karena aku memiliki sebuah potensi untuk menjadi seorang tetua di masa depan. Apalagi orang hebat seperti diriku. Tapi orang ini kenapa dia malah bersikap seperti ini kepada diriku? Dan dia tidak mencoba untuk menjilatku kah? Ucap dari orang ini yang kesal melihat sikap dari Lu Xiao. Dan untuk adiknya Dongli yang melihat kakaknya yang seperti itu, dia pun hanya dapat pasrah aja. Aduh, kakak udah dah mulai lagi dah tuh drama-dramanya tuh. Ucap dari Dongli yang melihat kakaknya seperti ini. Tapi untuk orang ini, si bocah Cing ini, dia pun kesal dengan Lu Xiao. Dan dia juga ingin melihat latar belakang dari Lu Xiao dengan menggunakan kekuatan spiritual miliknya. Dan ketika dia menggunakannya untuk melihat basis kultivasi yang dimiliki oleh Lu Xiao, ternyata hanya ada di tingkatan pertama lapisan surgawi 5 yang membuatnya ternyata kau hanya ada di peringkat segitu. Dan apakah itu benar? Kau hanya ada di peringkat tingkat pertama lapisan kelima. Hei, ucap dari bocah ini, bocah Chen ini yang mencoba untuk dapat merendahkan Lu Xiao, yang membuat Lu Xiao dia hanya tersenyum. Benarkah tingkat kultivasiku hanya segitu? Ucap dari Lu Xiao yang kini dia pun menggerakkan 2 jarinya yang membuat tubuhnya tiba-tiba aja tingkat kultivasinya naik ke tingkatan lapisan ke-6 yang membuat orang ini dia pun bingung, apa? Dia ada tingkatan ke-6 kah? Tapi ketika dia ingin memastikan kalau Lu Xiao hanya ada di peringkat 6, di sini Lu Xiao dia kembali meningkatkan level kultivasinya, meningkatkan levelnya, yang membuat orang ini dia pun shock. Apa? Dia di peringkat 7. Jadi dia ada di peringkat berapa sebenarnya? Ucap dari orang ini yang berpikir kalau sepertinya Lu Xiao tidaklah sesederhana yang dia lihat, yang membuatnya pun berpikir kalau sepertinya Lu Xiao telah menyembunyikan tingkat kultivasi asli yang dia miliki, yang membuatnya pun sadar kalau sepertinya ini bukanlah orang yang bisa dia lawan, yang membuat bocah ini langsung terdiam 1000 kata dari apa yang telah ditunjukkan oleh Lu Xiao. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya bakal dibahas nanti sore aja. Oke, dan sampai jumpa di part selanjutnya nanti sore. Gua usahakan pasti upload. Bye, thank you. Ini ngejar target coy, soalnya kemarin gak upload kan, udah 2 hari, buset. Langsung aja gasket, dan terima kasih, dan juga tolong bantu komen.